Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yenda Snita, Prodi D3 Kebidanan Stikes Perintis Padang, dosen pengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Baiklah, sekarang kita akan mendemonstrasikan tentang pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan dilakukan minimal sebanyak 4 kali, di mana pada trimester pertama sebanyak 1 kali, trimester kedua sebanyak 1 kali, dan trimester ketiga sebanyak 2 kali. Pemeriksaan kehamilan ini bertujuan untuk mendeteksi komplikasi dan kelainan yang terjadi pada kehamilan. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, masuk Bu. Silakan duduk Bu. Ya Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ya, saya mau periksa kehamilan Bu. Ya Bu, dengan Ibu siapa nih Bu? Feni Bu. Saya Bidan Yenda ya Bu. Sebelumnya Ibu udah pernah periksa kehamilan Bu? Sudah Bu. Sudah. Udah berapa bulan nih Bu? Lebih kurang 8 bulan Bu. Ya Bu. Ini anak pertama Bu? Iya, anak pertama. Ingat Ibu kapan hari pertama haid Ibu? Tanggal 3 bulan September 2019 kemarin. Baiklah Bu, sebelum kita melakukan pemeriksaan, Ibu tadi udah buang air kecil Bu? Sudah Bu. Sudah. Kita akan melakukan pemeriksaan ya Bu. Sebelum kita melakukan tindakan kepada pasien, sebaiknya kita melakukan cuci tangan. Kita akan melakukan cuci tangan dengan 6 langkah. Kita akan melakukan cuci tangan dengan 6 langkah. Kita kasih sabun, dan kita melakukan cuci tangan. Ringkan tangan. Alat-alat yang kita gunakan untuk pemeriksaan kehamilan. Di sini ada tensimeter, stetoskop, ada refleks hammer, ada lenek, ada gel, terus ada jam tangan untuk mengukur nadi dan pernapasan, ada pita ukur untuk mengukur tinggi fundus uteri, pengukur lila, ada termometer, ada senter, ada bengkok, tisu, 3 gelas yang berisi cairan klorin, cairan sabun dan cairan DTT, kapas cebok untuk vulvagin, kain kasa untuk lap ibu, dan handscone kita gunakan untuk vulvagin. Itulah alat-alat yang kita gunakan untuk pemeriksaan kehamilan. Bu, kita timbang berat badannya dulu ya Bu. Iya Bu. Silakan naik Bu. Tangan Ibu lurus ya Bu. Lihat ke depan Bu. Ya, Bu. Selanjutnya kita ukur tinggi badan. Lihat ke depan ya Bu. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil. Kita pastikan ada privasi klien. Sebelum kita melakukan tindakan, kita informasikan kepada ibu tindakan apa yang akan kita lakukan. Ibu, kita akan melakukan pengukuran tekanan darah ya Bu. Iya Bu. Udah ya Bu, tensi Ibu 120/70 ya Bu.
Sebelum kita mengukur suhu ibu, kita minta ibu untuk mengeringkan ketiaknya dengan kasar. Selanjutnya kita ukur nadi ibu. Kita ukur nadinya ya bu, sambil menghitung pernapasan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dari kepala sampai kaki. Ibu bersedia bu? Baik Bu. Kita akan melakukan pemeriksaan head to toe. Yang pertama, inspeksi pada rambut. Rambut ibu bersih, ibu tidak berketombe. Langsung ke muka, ibu tidak ada kromatografi darum, simetris kiri dan kanan. Pada bagian mata, ibu lihat ke atas bu. Konjungtiva ibu tidak pucat, sklera tidak kuning. Selanjutnya kita langsung pemeriksaan hidung. Hidung ibu bersih, tidak ada pembekakan. Ke pemeriksaan mulut. Mulut ibu bersih, tidak ada karies dan tidak ada yang berlubang. Dan langsung pemeriksaan leher. Ibu coba menelan bu. Tidak ada pembekakan kelenjar tiroid. Tidak ada pembekakan kelenjar limpa. Selanjutnya kita langsung ke pemeriksaan payudara. Mohon maaf bu, boleh saya lihat payudaranya bu? Langkah awal kita melakukan inspeksi, yaitu simetris kiri dan kanan. Airola ibu hiperpigmentasi, puting susu menonjol. Selanjutnya kita akan memeriksa apakah ada pembekakan pada payudara ibu. Searah jarum jam. Sebelah sini juga. Kasih ya bu. Melakukan palpasi pada perut ibu. Bu, kita akan memeriksa keadaan janin ibu ya bu. Sebelumnya sebelum kita melakukan palpasi, kita sesuaikan suhu tangan dengan suhu tubuh ibu. Selanjutnya kita melakukan palpasi pada perut ibu untuk menentukan keadaan janin. Yang pertama, lepot 1 untuk menentukan tinggi fundus uteri dan apa yang terdapat pada fundus. Teraba, bundar, lunak, tidak melenting, kemungkinan bokong janin. Tinggi fundus uteri ibu 3 jari bawah PX. 2 untuk menentukan apa yang terdapat pada bagian kiri dan bagian kanan ibu. Sebelah kiri teraba, tonjolan-tonjolan kecil, kemungkinan ekstremitas janin. Sebelah kanan teraba, panjang, keras, memapan, kemungkinan punggung janin. 3 untuk menentukan bagian apa yang terdapat pada bagian bawah perut ibu dan menentukan apakah kepala sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Teraba, keras, bulat, melenting, kemungkinan kepala janin. Kita raba, kepala masih bisa digoyangkan, berarti kepala belum masuk ke pintu atas panggul. Level 4 tidak kita lakukan. Jika kepala tidak bisa digoyangkan, maka kita akan melakukan level 4 untuk menentukan seberapa jauh kepala masuk ke pintu atas panggul. Kaki diluruskan ya bu. Konvergen, kepala belum masuk ke pintu atas panggul. Sejajar, sebagian kepala sudah masuk ke pintu atas panggul. Divergen, sebagian besar kepala sudah masuk ke pintu atas panggul. Kita melakukan pemeriksaan DJJ. Kaki ibu diluruskan dan posisi kita menghadap ke arah kaki ibu.
Tadi kita dapatkan di lepok 2 bahwa punggung janin terletak sebelah kanan. Di kuadran kita dengarkan tangan satu memegang nadi ibu sambil melihat jam. Kita melakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri ke simfisis didapatkan 38 cm. Kita melakukan pemeriksaan Leopold. Kita tutup perut ibu. Lalu kita lakukan pemeriksaan genitalia apabila ibu ada keluhan. Tadi kita dapatkan pada saat anamnesa ibu tidak ada keluhan di bagian genitalia, jadi kita tidak melakukannya. Kita melakukan pemeriksaan ekstremitas. Pada tangan kita lihat kuku tidak pucat, tidak udem, dan tidak terdapat kelainan. Selanjutnya kita periksa bagian kaki. Kuku ibu tidak pucat, tidak udem. Kita lihat varises. Ibu tidak memiliki varises dan tidak terdapat kelainan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan perkusi dengan menggunakan refleks Hammer untuk menentukan apakah ibu kekurangan kalsium atau tidak. Alihkan pandangan ibu dan kaki ibu terjuntai. Kita melakukannya di tendon. Sekian demonstrasi pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.